Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal kemagnetan, listrik statis dan listrik dinamis. Selamat menyaksikan. Soal pertama yang akan kita bahas yaitu soal pada materi kemagnetan. Dengan soal, sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder. Bila tegangan sekunder transformator tersebut 3 volt dan arus primernya 4 mA, maka berapakah tegangan primer dan arus sekundernya? Untuk mencari, kita masuk ke penyelesaian, yaitu yang pertama diketahui NP-nya, di mana NP itu adalah lilitan primernya, yaitu 1500 lilitan. Kemudian NS adalah lilitan sekunder 300 lilitan. Kemudian VS-nya itu 3 volt atau tegangan sekundernya. Kemudian arus primernya atau IP itu 4 mA. Kemudian ditanyakan yaitu tegangan primer atau VP dan arus sekunder atau IS. Yang pertama kita akan membahas tentang menghitung nilai VP atau tegangan primer. Jadi untuk menghitungnya kita menggunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Kita kembali lagi pada soal yang diketahui tadi, sudah kita jabarkan di awal. Nilai NP yaitu 1500 dibagi dengan nilai NS yaitu 300 sama dengan VP yang akan dicari, kemudian dibagi VS yaitu 3. Jadi VP sama dengan 1500 dikali 3 dibagi 300. Hasil dari perkalian 1500 dikali 3 itu 4500, kemudian dibagi 3, sehingga nilai tegangan primernya itu 15 volt. Kemudian pada bagian kedua yaitu kita akan menghitung nilai arus sekunder. Nilai arus sekunder atau IS. Untuk mencari IS, seperti rumus yang kita gunakan pada mencari tegangan, tetapi tegangannya diganti dengan arus. Jadi NP per NS sama dengan IS per IP. Nilai NP yaitu 1500 dibagi dengan nilai NS yaitu 300 sama dengan nilai IS yang akan kita cari, kemudian dibagi dengan nilai IP yaitu 4. Kemudian kita pindah ruaskan IS sama dengan 1500 dikali 4 dibagi 300. Mendapat 1500 dikali 4 yaitu 6000 dibagi dengan 4, sehingga nilai dari arus listrik sekundernya itu 20 mA. Selanjutnya soal yang kedua yang akan kita bahas yaitu soal pada materi listrik dinamis. Dengan soal gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 min 6 kolom dan 1,5 kali 10 min 6 kolom, berapakah besar muatan medan listrik yang dirasakan oleh muatan B? Diketahui gaya kolomnya yaitu atau dilambangkan dengan F, yaitu 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian nilai QA itu adalah muatan A, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Kemudian nilai muatan B atau QB itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 Newton. Kemudian nilai konstantanya 9 kali 10 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Yang ditanyakan yaitu kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A oleh muatan B. Jadi diketahui EA sama dengan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari nilai dari gayanya. Nilai yang kita gunakan yaitu untuk mencari R pangkat 2 dengan menggunakan rumus F sama dengan K kali QA kali QB per R2. Kita masukkan nilai dari F yaitu 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R pangkat 2, sehingga hasilnya 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 hasil perkalian
pada bagian ruas bagian atas yaitu 27 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan R pangkat 2. Hasilnya itu 3 kali 10 pangkat min 4. R2 nya kita pindah ruaskan menjadi kali R pangkat 2 sama dengan 27 kali 10 pangkat min 3. Nilai R pangkat 2 nya itu sama dengan 27 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Nilai R2 nya itu 90 meter kubik. Selanjutnya nilai R2 ini akan kita gunakan untuk mencari besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A. Selanjutnya kita mencari yaitu EA sama dengan K kali WB dibagi R pangkat 2. Kita masukkan nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat min 9 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 90. Jadi nilai akhir dari kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A atau EA sama dengan 150 Newton per kolom. Selanjutnya kita akan membahas pada soal yang ketiga, yaitu soal listrik dinamis. Pada soal, teman-teman bisa perhatikan pada slide terdapat gambar di mana ada gambar rangkaian hambatan seri dan paralel. Kemudian pertanyaannya yaitu jika R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, dan I3 sama dengan 3 ampere, maka hitunglah yang pertama hambatan total rangkaian, yang kedua tegangan total atau VAB, yang ketiga adalah arus listrik yang mengalir pada R1, dan yang keempat arus listrik yang mengalir pada R2. Kita masuk pada penyelesaian yang pertama yaitu hambatan total pada rangkaian. Karena rangkaian pertama dan kedua adalah rangkaian paralel, maka kita menggunakan rumus 1/R12 sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, di mana 1/R12 kita masukkan nilainya R1 itu 3 dan R2 itu 6, menjadi 1/R1 dan 2/6 ditambah 1/6. Kemudian kita samakan penyebutnya, maka 1/R12 sama dengan 3/6. Nilai dari R1 dan 2 yaitu 6 bagi 3 yaitu 2 ohm. Selanjutnya untuk hambatan total pada rangkaian ini ditambahkan hambatan total paralel ditambah seri yaitu R12 ditambah R3, 2 tambah 2 ohm sama dengan 4 ohm. Jadi hambatan total rangkaian yaitu 4 ohm. Selanjutnya yang kedua ada tegangan total. Kita akan mencari tegangan total di mana diketahui I-nya itu sama dengan 3 ampere dan R-nya sama dengan 4 ohm. Dan ditanyakan itu adalah tegangannya, maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Kita masukkan nilainya yaitu 3 ampere dikali 4 ohm menghasilkan 12 volt. Jadi tegangan totalnya yaitu 12 volt. Pada bagian yang ketiga kita akan menghitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian 1, di mana diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 2 ohm. Maka penyelesaian yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menentukan nilai dari tegangan V3 sama dengan I3 dikali R3. Jadi nilainya kita masukkan yaitu 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 6 volt. Jadi nilai dari tegangan 3 yaitu 6 volt. Kemudian kita akan menghitung tegangan total di mana V paralel ditambah dengan V3. Tadi kita sudah menghitung nilai dari tegangan paralel yaitu VP sama dengan 12 dikurang dengan 6, jadi V6 itu sama dengan 6 volt. Kemudian buat arus pada R1, IR1 sama dengan V1 per R1 sama dengan 6/3 menghasilkan 2 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir pada rangkaian 1 adalah 2 ampere. Kemudian pada yang terakhir yaitu arus listrik yang mengalir pada rangkaian 2, di mana tadi sudah diketahui V2-nya itu 6 volt dan R2-nya itu sama dengan 6 ohm. Dan ditanyakan itu arus listrik yang mengalir pada rangkaian 2 ini, kita menggunakan rumus I sama dengan V per R, di mana IR2 sama dengan V2 per R2. Nilai dari V2 6, kemudian dibagi dengan nilai dari R2 yaitu 6, jadi nilai dari arus listrik yang mengalir pada rangkaian 2 yaitu 1 ampere. Baik, itulah pembahasan tentang soal materi kemagnetan, materi listrik statis, dan materi listrik dinamis. Terima kasih.